Halo Sobat Boruto, gimana kabarnya kalian? Selamat datang di channel King Boruto. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa siapkan kopi susu gula teh serta sembako biar komplit dan aturlah handset biar kalian nyaman. Baiklah para warga masyarakat desa Konoha dimanapun. Wilayah berdasarkan pada episode sebelumnya, hewan suci Genbu menyemburkan elemen angin yang sangat besar, mengakibatkan semua Jubi mini terpotong. Semua bahkan tubuh Jubi yang dinaiki Kawaki menjadi dua, meskipun besarnya seperti para biju, namun di hadapan hewan suci Genbu, sang Jubi yang dinaiki Kawaki bukanlah monster yang besar baginya. Bahkan tidak hanya itu saja, Hidari memunculkan meteor dan atas langit untuk menyerang Kawaki. Dia pun berkata, inilah serangan terakhirku, dan Black Susanoo pun hilang. Ini mengandalkan Hidari dan cloning Naruto benar-benar sudah tidak mempunyai banyak cakra. Di sisi lain Kawaki masih dalam mode binatang buah, sangat terkejut karena dia menghadapi meteor secara tiba-tiba di atasnya. Kawaki pun membuka tangannya dan menembakkan laser dengan cakra yang besar agar bisa mendorong meteor itu ke langit. Namun meteor itu sangat berat. Kawaki pun berteriak kencang sampai dia kembali ke wujud manusia normal. Karena mengeluarkan semua kekuatannya untuk mendorong meteor tersebut, Kawaki sempat tertawa dan percaya diri. Serangan itu tidak bisa menyerangku, kata Kawaki. Namun Hidari terkejut apa yang terjadi di atas meteor. Itu muncullah meteor baru. Hidari bingung siapa yang melakukan itu. Kemudian dia menghubungi Sasuke di kepalanya seperti telepati. Inilah Sasuke dengan Hidari, dimana setelah Sasuke diselamatkan oleh Hidari karena menyalurkan semua cakranya di laboratorium Kabuto, pikiran Sasuke dan Hidari bisa terhubung walaupun tanpa tanda cakar Sasuke. Apakah kau yang mengeluarkan meteor kedua? Sasuke pun berkata, tidak, aku tidak menggunakan teknik itu. Dan datanglah Yahiko, akulah yang mengeluarkan meteor kedua agar Kawaki bisa langsung kita kalahkan. Kawaki pun terpojok dan kuasa menahan dua meteor sekaligus. Semua orang hanya melihat saja. Dia diserang, bahkan Boruto berkata, inilah yang terjadi padamu Kawaki, tapi sorry to say, aku tidak bisa menolongmu karena kau telah beraliansi dengan Jura. Bahkan ego Shiba yang membuat warga desa tidak lagi mempunyai rumah untuk pulang. Kawaki pun tidak bisa berpikir jernih. Di sisi lain Jubi yang dinaikinya sudah sembuh. Seketika Kawaki pun tanpa berpikir panjang menyerap cakra dari Jubi tiruan itu yang besarnya sebesar biju, membuat Kawaki berubah menjadi mode binatang buas dan serangan lasernya bertambah besar untuk mendorong dua meteor itu. Semua orang sangat kaget dengan Kawaki menyerap cakra Jubi itu. Walaupun tidak sempurna, tapi Jubi itu memiliki cakra yang banyak dan sumbernya dari Jubi asli. Kawaki pun berhasil mendorong dua meteor itu ke langit dan meledaklah meteor tersebut. Di atas hujan batu api pun berjatuhan. Para Jubi mini menjadi hancur lebur tak tersisa, dan hal yang tidak terduga terjadi. Mata Kawaki berubah menjadi putih, bahkan Kawaki merasakan bisa melihat tembus pandang. Ternyata mata Kawaki berubah menjadi Byakugan seperti Isiki. Jadi Kawaki telah memiliki dua dojutsu mirip seperti Isiki. Benar-benar hal yang tidak terduga. Di sisi lain, Hidari berkata kepada cloning Naruto, sepertinya kita sudah pada batasnya, kekuatan kita tidak sehebat dulu. Jadi kurasa kita akan kembali ke tempat pada. Dan Hinata cloning Naruto pun setuju. Baiklah, aku juga sudah merasakan, sudah diambang batas menggunakan semua cakraku. Kemudian mereka pergi dengan menggunakan tanda cakarnya. Namun kita tidak mengetahui di mana mereka berpindah tempat. Tapi sebelum itu Hidari memberitahu Sasuke, Sasuke, mungkin kau akan terkejut mendengarnya, tapi Nandaime Hokage sudah kami selamatkan dari dimensi Dokuton milik Otsutsuki Kawaki. Jadi untuk sementara mereka sudah kami bawa ke tempat yang aman. Kemudian mereka pun pergi. Sasuke yang sedang fokus bertempur sangat tidak menduga apa yang dikatakan Hidari, tapi Sasuke sudah senang karena Naruto berhasil diselamatkan. Walaupun Sasuke masih bertanya-tanya bagaimana cara kalian menyelamatkan Naruto asli. Di sisi lain Himawari yang masih di dalam markas desa Kumogakure merasakan bahwa ayahnya telah kembali. Bahkan dia mengatakan kepada Hanabi, tante,
Hanabi, aku merasakan bahwa ayah telah kembali, tapi aku tak tahu di mana dia berada. Hanabi pun berkata, ya kau benar Hima, ayahmu selalu ada di hati kita. Himawari pun menegaskan, tidak, bukan begitu maksudku. Ayah telah diselamatkan oleh seseorang, aku tidak tahu, tapi aku merasakan bahwa hal itu memang benar. Hanabi pun kaget dan berkata, baiklah, untuk sementara kita tunggu sampai pertempuran ini selesai. Kita harus menunggu di sini bersama warga yang lainnya. Di sisi lain, Momoshiki berkata kepada Boruto, Boruto, sepertinya Kawaki telah membangkitkan dojutsu Isshiki sepenuhnya, sama sepertimu yang sudah menggunakan Rinnegan di telapak tangan. Dia berhasil membangkitkan dojutsu Byakugan. Karena serangan tadi, Boruto pun tidak terkejut sama sekali. Jadi alasan dia membangkitkan mata itu karena dia benar terpojok saat diserang 2 meter sekaligus. Intinya kejadian itu salah satu pemicu Byakugan Isshiki aktif. Momoshiki pun berkata, ya kau benar, apakah kau akan menghabisi Kawaki sekarang? Boruto berkata, aku tak tahu karena akar permasalahan ini ada di Ego Shiba, bukan Kawaki. Tapi pertempuran ini sudah memakan banyak korban. Aku hanya ingin menyelesaikan ini secepatnya, tapi tiba-tiba Kawaki terjatuh. Sial, kenapa dengan tubuhku? Aku merasa sangat lelah. Apakah ini efek dojutsu baruku? Kemudian Kawaki membuka portal dan pergi begitu saja dari pertempuran dan menyisakan bangkai-bangkai Jubi yang tersisa. Dan secara tidak sengaja, hewan suci kura-kura raksasa Genbu memakan semua bangkai Jubi. Ini membuat para shinobi kaget dan takjub. Dengan begini, pertempuran ini sudah selesai. Boruto kemudian berkata kepada Sasuke, Master Sasuke, ayo kita pergi ke tempat selanjutnya untuk mengajak hewan suci yang lainnya. Setelah kejadian itu, Kawaki kembali ke desa Konoha dan tergeletak di depan pintu masuk Konoha. Tapi ada Jura yang melihat Kawaki. Jura pun membawa Kawaki ke tempat Ego Shiba. Mereka pun bertemu Ego Shiba. Ego Shiba memberikan cakra kepada Kawaki agar dia segera sadar. Namun Ego Shiba tersebut rupanya, kau tidak sadarkan diri karena telah berhasil membangkitkan Byakugan Kawaki. Sungguh tidak ada yang menyangka kau benar-benar mirip seperti Isshiki Otsutsuki dan berbeda dengan Jura. Kalian sama-sama memiliki dojutsu Dadikoton, tapi hanya Kawaki saja yang membangkitkan Byakugan. Jura pun berkata, karena aku adalah jelmaan dari Jubi, bukan Otsutsuki, jadi sangat wajar Kawaki bisa membangkitkan dojutsu Isshiki. Otsutsuki Ego Shiba pun berkata, dengan kejadian ini aku mempunyai rencana bagus, tapi jika ini berhasil maka kita akan mempunyai pasukan yang begitu kuat. Jura pun berkata, apa rencanamu? Itu pada intinya rencana ini hubungkan antara kau dan Kawaki. Jura nanti akan kujelaskan semuanya. Kawaki pun yang masih setengah sadar berkata, apa yang kalian bicarakan? Aku sama sekali tidak mengerti. Kemudian kita ke tempat Boruto berada, di mana serangan di desa Kumogakure akhirnya sudah selesai. Raige Darui pun berterima kasih kepada semuanya yang telah membantu, tapi ternyata Shikamaru tidak melihat Boruto dan Sasuke. Namun Kakashi berkata, mungkinkah dia langsung pergi dari sini untuk melanjutkan misinya? Dan ternyata Itachi dan Sarada mendekat. Sarada berkata, Papa bersama Boruto sudah pergi. Mereka berkata bahwa ada hal yang harus mereka lakukan. Shikamaru berkata, luar biasa, walaupun habis bertempur mereka masih saja bergerak, benar-benar bekerja keras. Namun Itachi berkata, tapi mereka mengatakan bahwa pertempuran ini adalah awalnya saja. Kita tidak tahu saat benar-benar perang melawan Ego Shiba nanti. Semua orang pun sangat kaget dan Raikage Darui pun berkata, kalau begitu kita kembali ke markas dan segera membahas semuanya, dan jangan lupa kita mempunyai pasukan terkuat baru, dia adalah kura-kura raksasa Genbu. Kita akan memakainya jika perlu, dan datanglah Kibi, kalian benar kura-kura besar ini sudah ditugaskan untuk membantu kita berperang. Semua orang terkejut. Apa maksudnya ini? Shikamaru berkata, lebih baik kita kembali ke markas agar semua tahu ini. Kemudian kita ke tempat Boruto berada, di mana Boruto benar-benar tidak menyangka jika ini benar-benar nyata. Maka aku tidak tahu harus bilang apa kepada mereka berdua. Master Sasuke pun berkata, justru itulah kita akan menemui mereka berdua. Apakah benar-benar menyelamatkan Naruto dan Hinata atau tidak? Dan Sasuke menghubungi Hidari kemudian
mereka masuk ke dalam tanda cakar yang sudah disiapkan Hidari di tempat tertentu. Sasuke dan Boruto pun masih berpindah tempat. Setelah mouse, Boruto benar-benar tidak menyangka bahwa di depannya ada ayahnya dan ibunya, yaitu Nandaime, Naruto, dan Hinata yang sedang tidak sadarkan diri. Boruto berkata kepada Hidari, "Kalian memang hebat, aku merasakan bahwa mereka masih hidup." Dan semua orang terkejut, di mana Naruto membuka matanya dan berkata, "Boruto, apakah itu kau?" Dan episode ini berakhir. Kita akan melanjutkan di video selanjutnya kawan-kawan. Jangan lupa berlangganan serta aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan prediksi Boruto terbaru. Thank you yang sudah menonton video ini. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe supaya kalian itu tidak ketinggalan update terbaru.